Selamat sore semuanya. Kita akan mulai sebentar lagi. Kita masih tunggu teman-teman kita yang baru mau join. Selamat sore semuanya, dimanapun teman-teman berada. Kebanyakan dari Surabaya, terima kasih sudah memutuskan untuk mengambil satu langkah ke depan untuk mengembangkan bisnisnya teman-teman di sini melalui media online. Dan dalam sekitar 30 sampai 40 menit ke depan, saya bakalan menjelaskan apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau bekerja sama dengan saya dan tim, apa yang perlu dipersiapkan, apa ekspektasinya, dan bagaimana kita bisa bekerja lebih jauh. Dan ini ada beberapa bisnis yang ada di sini. Jadi saya akan langsung mulai untuk menjelaskan pada teman-teman semua dari SEO for the AI search era. Jadi seperti yang saya udah bagikan di sesi saya sebelumnya, bahwa saat ini dunia search jauh berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Okay. Satu-satunya waktu untuk kita bisa berkembang, bisa mendominasi pasar, kalau ditanya kapan waktu terbaiknya, menurut saya sekarang ada waktu yang paling baik, karena AI belum berkembang sebegitu pesatnya sehingga kita masih punya kesempatan untuk mengedukasi AI untuk terus merefer kita sebagai top minded di dalam industri, di dalam internet, dibandingkan dengan komputernya kita. Betul-betul. Gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Okay. Jadi kita punya satu program namanya SEO for the AI search era, karena saya dan tim kita yakin bahwa saat ini pelanggan mulai mencari bukan di Google saja, tapi pelanggan mencari di mana-mana. Baik itu di sosial media, di AI, di Google, di peta. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa muncul adalah dengan mengerjakan di masing-masing platform tersebut. Tapi saya paham bahwa untuk bisa mengerjakan di platform tersebut bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Kita nggak bisa langsung, ya kita ada di mana-mana. Enggak. Okay. Karena search sudah berubah, pertanyaannya adalah apakah bisa Anda sudah siap atau belum? Okay. Banyak bisnis mereka udah mengerjakannya dengan sangat kerja keras. Mereka bikin bisnis, produknya bagus, jasanya bagus, udah berjalan sekian lama. Tapi pada saat kita melakukan pencarian, apakah yang kita muncul atau belum? Kita yang muncul atau bukan? Kemarin pas di Surabaya saya ketemu sama beberapa pemilik bisnis. Sebagian besar bisnis yang saya ketemuin punya bisnis yang sangat luar biasa bagus. Ya. Saya tahu bisnisnya dia udah sampai second generation, berarti produknya udah keren banget, udah bagus banget, secara kualitas gak perlu diragukan. Tapi pada saat saya tanya apakah sudah bisa ditemukan secara online atau belum, nah ini jadi tantangannya. Karena pada saat dicari, kebanyakan dari kita mereka melakukan pencarian berdasarkan dari kata kunci bisnisnya. Oke, jadi misalnya saya di Toffee Dev gitu ya. Kalau saya melakukan pencarian, kalau ada kata kunci Toffee Dev-nya,
pasti saya muncul. Kalau saya nggak muncul, saya keterlaluan. Tapi kalau misalnya ada orang yang cari jasa SEO, nah mungkin saya nggak muncul. Mungkin kita nggak ada di halaman pertama. Dan pada saat orang melakukan pencarian, orang carinya Tofidev atau jasa SEO. Mereka akan cari jasa SEO, baru mereka cari Tofidev. Oke, mungkin teman-teman di sini juga sama, udah mulai cari siapa itu Tofidev, apa yang dilakukan, bagaimana cara bekerja sama dengan Tofidev. Itu setelah kenal, setelah tahu saya ada. Tapi sebelumnya nggak tahu. Oke. Tapi begitu cari jasa SEO, ada banyak kompetitornya saya yang muncul di situ. Pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya saya muncul ke sana? Karena klien-kliennya saya juga mereka mau pencarian. Dan sekarang search bukan cuma di Google doang, kita mulai ke AI, dari ChatGPT, dari Claude, AI Overview, AI yang ngerubah semua cara mainnya kita. Siapapun kompetitor yang bergerak lebih cepat, bergerak dan lebih lincah, mereka yang bakal menang di kompetisi kita berikutnya. Karena ini adalah masa di mana hal baru diperkenalkan. Pada saat kayak, kalau saya ngomong kayak di Jakarta gitu ya, di Jakarta setahun terakhir ada satu olahraga yang populer banget di Jakarta, namanya adalah paddle. Semua orang lomba-lomba untuk bikin lapangan paddle. Oke. Pertanyaannya, siapa yang menang? Yang pertama kali bikin lapangan paddle. Sekarang, wah, semua udah lapangan paddle gitu ya. Sekarang lagi mulai ganti ke Hyrox. Semua lapangan paddle jadi Hyrox. Kenapa? Karena lapangan paddlenya udah nggak works. Okay. Sama seperti beberapa tahun yang lalu ada es krim dari China, namanya Mixue. Okay. Siapa yang menang pada saat Mixue berkembang? Mereka yang ngambil awal-awal. Yang terakhir, ya di sini ada yang investasi Mixue. Okay. Kalau kita adalah the first mover, maka kita yang bakal lebih cepat untuk menang ke market. Kalau kita fail di situ, maka ya kemungkinan besar kita akan sedikit ketinggalan. Jangan sampai kita yang ketinggalan. Okay? Nah. Mungkin beberapa dari Anda udah pernah mencobanya, udah pernah pakai SEO, udah pakai ads, udah pakai social media management, agency. Kenapa belum cukup? Okay. Mungkin dari Anda udah ada yang bangun tim internal, tim marketing internal. Tim marketing internal bagus. Okay, karena mereka yang tahu, mereka dinakodai oleh Anda sebagai pemilik bisnis atau sebagai marketing manager. Namun biasanya lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena resiko mereka lebih rendah. Oh, yang penting saya udah kerja, saya udah oke lah. Okay? Tiap bulan tembus target, tapi ya tembus targetnya nggak signifikan banget. Yang penting tembus target, oke lah, udah bagus banget. Okay? Nggak semua tim marketing internal seperti itu, tapi kebanyakan dari bisnis yang saya temuin, tim marketingnya mereka seperti itu. Okay? Mereka udah mencobain untuk tambah budget di Meta Ads atau di Google Ads, returnnya kok sedikit lebih lambat. Nggak sesuai dengan ekspektasinya. Okay? Atau beberapa dari Anda mungkin bergantung sama marketplace. Di sini ada yang bergantung sama marketplace. Saya mau kasih tahu sesuatu. Belakangan ini banyak banget yang bilang mau keluar dari marketplace. Itu adalah langkah terburuk yang bisa Anda lakukan sebagai pemilik bisnis untuk keluar dari marketplace saat ini. Kenapa? Karena semahal-mahalnya biaya marketplace, lebih mahal lagi kalau Anda mengerjakan sendiri. That's it. Okay? Mau seberapa besar pun budget yang dikeluarkan oleh marketplace, kalau Anda nggak pegang marketplace-nya, orang-orang bakal menemukan kompetitornya Anda dan mereka nggak nemuin bisnisnya Anda. Kenapa? Karena mungkin Anda menggunakan hanya satu metode. Atau Anda ketemu di sini karena Anda berharap saya mau menggantikan marketplace saya dengan strategi SEO. Jawaban saya adalah nggak cukup. Okay? Anda butuh waktu mengerjakan SEO, butuh waktu sekitar 6-9 bulan untuk bisa mendapatkan setidaknya resultnya. Okay? Pertanyaannya adalah apakah Anda bisa bertahan 6-9 bulan tanpa ada penjualan. Okay? Ada banyak strategi yang bisa dilakukan.
untuk melakukan hal tersebut. Dan kita juga bukan agensi SEO biasa karena kita banyak fokus di revenue dan bukan cuma di rankingnya Anda aja. Kita akan buatkan konten untuk Anda. Jangan sampai Anda bikin konten tanpa punya strategi yang tepat. Dan lebih parah lagi adalah kalau Anda sudah pengen masuk ke AI tapi Anda nggak punya framework yang tepat untuk bisnisnya Anda. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Yang kami kerjakan, kami mengerjakan mulai dari Geo, dari AI Visibility Optimization, SEO Strategy, Semantic SEO dan Topical Authority, Technical SEO Optimization, AI Ready Content Strategy, Google Business Profile Optimization, Local SEO dan Multi-Platform Visibility, Entity and Authority Building. Karena pada akhirnya saya tahu yang ikut ke sesi kita kali ini, Bapak Ibu sekalian ingin punya satu yang namanya Authority Building. Jadi player dominator di market untuk industri yang Bapak Ibu miliki. Gimana caranya? Apa yang kita lakukan? Nah, ini yang kita kerjakan. Karena kami memposisikan diri sebagai AI Visibility Agency, di mana kita fokus pada AI dan SEO strategy. Fokus bukan cuma di visibility, tapi juga bagaimana caranya untuk meningkatkan revenue Anda. Kita masuk ke dunia search everywhere, maka kita akan membantu untuk memastikan Anda bisa ditemukan di multiple platform. Sedikit background, kami adalah Google Premier Partner di Indonesia. Kami lebih banyak dikenal sebagai strategy first approach. Kita mulai bukan cuma meminta Anda untuk memilih strategi SEO yang A, B, atau C, tapi lebih ke apakah ini tepat untuk bisnisnya Anda atau tidak. Kita udah menjalankan ini selama 16 tahun terakhir di Jakarta. Kita bantuin bisnis untuk masuk ke dunia digital. Ini adalah fasenya kita, yang seperti yang kemarin Bapak Ibu ikutin di ScaleCon. Fondasinya kita ada di Search Foundation, Expert Content, dan Online Authority. Kalau Bapak Ibu nggak punya pengetahuan tentang apa itu Search Foundation, Expert Content, Online Authority, Anda ada di tangan yang tepat. Kami yang mengerjakan semuanya. Fasenya kita, taman implementasinya kita ada di yang pertama adalah kita akan melakukan discovery dan visibility audit untuk semua dari Anda. Lalu kita menggunakan strategi setup. Kita baru melakukan eksekusi dan baru kita berkembang mengembangkan visibility dari websitenya Anda di online dengan melakukan secara terus-menerus. SEO nggak pernah pekerjaan satu kali atau dua kali. SEO adalah pekerjaan terus-menerus. Sampai kapan? Mungkin ada yang udah tanya, ini kalau ngerjain SEO bakalan sampai kapan? Sampai Anda memutuskan untuk tidak menggunakan website atau Anda sudah selesai dengan bisnisnya. Anda bilang, I'm give up. Saya nggak mau mengerjakan bisnis ini lagi. Saya stop mengerjakan SEO. Kenapa? Karena pada saat Anda stop melakukan pekerjaan SEO, ada kompetitor Anda yang ingin masuk ke halaman yang sama, ke posisi yang sama. Kalaupun Anda sudah ada di posisi yang lebih atas, Anda nggak mau stop sampai di situ karena Anda ingin terus berkembang untuk bisnisnya Anda. Jadi bukan fast game, it's an ongoing games. Dan disitulah dimana kita ngebantuin bisnis untuk mereka terus berkembang. Di Toffee sendiri kita sudah 16 tahun tadi. 17 kita udah serve lebih dari 700 klien. Timnya kita all in-house, ada 40 orangan lebih di tim internal kita. Ini ada beberapa penghargaan yang kita dapatkan. Kita juga bantu banyak bisnis mulai dari Astra, BCA, Bank Mandiri, Caroline, Torch, dan banyak lain. Ini ada beberapa case tadi yang kita lakukan. AI masih baru, di dunia AI masih baru, seluruh dunia masih baru. Ini adalah hasil yang kita bisa dapatkan dalam 6 bulan terakhir. Kita mulai promote untuk ke klien-klien kita yang sudah ada. Ada yang mau masuk, ada yang nggak mau masuk. Ada yang merasa bahwa masih terlalu mahal, masih belum fit sama bisnisnya mereka. Jadi ada satu yang di dunia financial industry,
Mereka mulai kerjakan semuanya growth, berita bagus, strategi yang kita lakukan, strategi yang kita aplikasikan. Selama ini mereka masih dapatkan hasilnya semua. Okay. So it's good. Jadi gimana caranya untuk bekerja sama dengan kita? Okay. Ini adalah paketnya kita. Kita punya paket sebagai gambaran buat teman-teman semua. Okay. Ada starter, growth, dan domination. Starter itu mulai dari 9 jutaan per bulan. Growth itu sekitar 18 jutaan per bulan. Dan domination 50 jutaan per bulan. Okay. Kita kontrak selama 1 tahun. Selama 12 bulan kita akan mengerjakan bisnisnya Bapak Ibu untuk bisa mencapai goals tertentu. Akan ada yang mulai dari starter, ada yang akan mulai dari domination, tergantung dari seberapa besar bisnisnya Bapak Ibu dan goals yang ingin dicapai dalam 12 bulan ke depan. Okay. Karena yang harus kita pastikan, yang harus kami pastikan adalah Anda memiliki ekspektasi yang sama dengan apa yang akan kita kerjakan. Karena kalau dosisnya berbeda, kemungkinan besar hasilnya gak bakal sama. Okay. Istilahnya adalah kalau kita mau bunuh semut, dia pakai obat semut, gak usah pakai nuklir. Okay. Kalau misalnya kita mau bunuh gajah, jangan pakai obat semut, karena gajahnya gak bakalan mati. Okay. Goalsnya adalah mendapatkan goalsnya, mencapai goalsnya. Okay. Kita perlu tahu secara pasti apakah itu yang kecil atau yang besar, gimana cara kita melakukannya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, setiap bisnis akan berbeda. Oke, jadi di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sama untuk semuanya. Oke, jadi dalam pengerjaannya kita, ini adalah fase-fasenya kita. Dari minggu pertama, kita akan melakukan discovery and visibility audit. Sama minggu 1-2 minggu berikutnya, kita melakukan AI Visibility Strategy Setup. 3 bulan pertama adalah pekerjaan paling besar kita, karena kita akan melakukan optimization, execution dari website Anda paling banyak pengerjaannya di 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan pertama, ongoingnya kita akan melakukan pekerjaan. Kebanyakan nggak terlalu major, tapi tetap kita alihkan fungsinya untuk growth expansion. Okay, dan setiap bulan Bapak Ibu sekalian akan melakukan progress. Oh, kita udah masuk ke level ini, kita masuk ke bagian ini, dan mungkin bagi beberapa bisnis yang kita bantu, mereka mulai mengembangkan goalsnya mereka. Karena kalau mereka tadi awalnya ada starter, mereka mau masuk ke growth. Kalau mereka rasa bahwa investasi yang mereka lakukan untuk SEO-nya berakibat positif, kira-kira kalau akibatnya positif ke dalam revenue gimana? Masih mau lebih banyak lagi gitu ya. Kayak istilahnya kalau kita buka restoran cabang pertama, cabang pertama berhasil nggak ya? Tapi kalau udah berhasil, sebagian besar yang ada di sini berpikir adalah gimana kita bikin cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Oke, akan sangat sulit kalau misalnya cabang pertama terus yang aduh susah banget nih, nggak bagus, nggak berhasil, lokasi nggak bagus. Itu yang sulit. Nah, disitulah dimana saya masuk untuk ngebantuin Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa strateginya itu tepat atau tidak. Saya dan tim yang akan memberikan arahan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa kita kerjakan berbarengan. Oke, karena yang banyak kita fokuskan semuanya adalah di search, di engine. Gimana dengan sosial media? Sosial media akan besar kemungkinannya Anda harus menggunakan jasa pihak lain. Atau kalau misalnya dari jasa kami, kita beli package yang lain. Bukan cuma package dari SEO. Oke? Karena kita yakin saat terbaik untuk membangun AI Visibility adalah sekarang. Karena orang-orang belum melakukan pencarian, search engine atau AI belum mengerti siapa yang menjadi market leaders-nya. Okay. Mereka lagi dalam tahap mempelajari brand dan authority. Siapapun yang bisa memberikan data kepada mesin, mereka yang akan menang. Okay. Dan berita bagusnya adalah banyak brand yang nggak tahu apa yang harus dilakukan. Salahnya mereka nggak ikut ke ScaleCon kemarin. Okay. Karena mereka juga tahu, oh jadi saya harus ngapain, apa yang harus kita kerjakan. Okay. Seperti yang kemarin saya bilang, Anda harus punya website. Siapa di sini yang udah punya website? Ada yang belum punya website? Okay. Apapun opsinya Anda, itu adalah opsinya Anda. Okay.
setiap bulan tanpa AI visibility berarti kompetitor Anda yang akan jauh lebih di depan dibandingkan dengan Anda, karena search behaviornya berubah. Apakah bisnis Anda sudah siap atau belum? Dan itu yang bakal kita lakukan. Kita akan diskusi gimana cara terbaik untuk melakukan diskusinya. Okay. Ini yang saya tawarkan untuk semuanya. Okay. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah siap, saya udah siap untuk dominasi, tapi gimana caranya? Investasinya itu, kalau saya investasi sekian, dapatnya seperti apa? Strateginya tepat enggak untuk bisnisnya saya? Apa yang bisa kita kerjakan untuk bisnisnya saya dan segala macam. Okay. Yang bisa kita lakukan, yang saya lakukan, gimana kalau misalnya kita bertemu secara online selama 60-90 menit. Kita buat strategi online bisnisnya Anda secara lebih detail, langsung dengan saya. Anda bisa ajak timnya Anda. Saya perlu tahu secara lebih detail gimana bisnisnya Anda bekerja, online marketingnya itu sudah bagaimana. Untuk strategi meeting, kick off strategic meeting SEO, biayanya adalah 15 juta sekali bayar. Okay? Jadi 15 juta sekali bayar. Kita akan melakukan AI visibility audit untuk bisnisnya Anda. Kita bikin roadmap yang bisa Anda ikuti. Gimana rencana untuk implementasi selama 90 hari pertama. Insight kompetitor dan gap analysisnya itu seperti apa. Lebih detail untuk fokusnya, untuk perjalanan dari marketingnya Anda. Mungkin juga bukan cuma di SEO doang. Kita akan lihat di area-area lainnya. Kalau misalnya Anda memutuskan untuk ongoing forward ke dalam package-nya kami, ke dalam pengerjaan dengan timnya saya, biaya 15 jutanya akan dikreditkan untuk campaign berikutnya. Kalau enggak, Anda dapetin semua strategik yang perlu Anda lakukan untuk bisnisnya Anda. Anda bisa lihat apakah ini bisa bermanfaat untuk Anda atau tidak, gimana caranya meningkatkan bisnis Anda menggunakan strategi tersebut, dan bagaimana caranya Anda bisa mendominasi market di dunia kita sekarang ini. Okay? Jadi ini adalah yang bisa Anda lakukan. Kalau misalnya itu adalah Anda, tim akan memberikan link di kolom chat. Anda bisa klik WhatsApp ke timnya saya. Okay. Timnya saya bakalan menghubungi Anda untuk memberitahukan gimana caranya dan waktunya kapan berjanji ketemu dengan saya. Anda luangkan waktu 60-90 menit. Lebih aman adalah 2 jam. Anda atur waktunya Anda bersama dengan tim. Kita diskusi strategi apa yang tepat untuk bisnisnya Anda. Okay. Sampai di sini. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa tuliskan di kolom chat, atau Anda bisa raise your hand secara digital, dan saya akan coba untuk bantu menjawab pertanyaan Anda. Ada yang punya pertanyaan? Ada yang tanya, kalau saya belum punya website gimana? Gimana kalau misalnya Anda belum punya website? Apa yang harus Anda lakukan? Satu, beli website dulu. Punya website dulu. Oke. Okay? Anda develop websitenya, Anda kembangkan websitenya. Websitenya seperti apa? Jenisnya kayak gimana? Apakah perlu yang versi fancy, yang sangat mahal? Atau Anda bisa mulai dengan versi yang lebih murah? Apa yang bisa dikerjakan? Saya nggak bisa kasih solusi untuk semuanya, karena tiap bisnis akan berbeda-beda. Kalau Anda beli yang lebih affordable, kemungkinan besar kalau targetnya Anda ingin menjadi sangat besar, Anda 2-3 tahun kemudian Anda akan rubah websitenya Anda. Bukan perkara yang jelek, bukan hal yang gak bisa dilakukan, boleh banget dilakukan. Dan bahkan disarankan untuk dilakukan 2-3 tahun sekali Anda merubah tampilan dari websitenya Anda supaya lebih fresh. Kalau
Tapi solusinya saya nggak bisa kasih satu solusi. Yang pasti solusinya saya cuma satu, Anda harus bikin websitenya. Dan Anda harus tahu kemana Anda membuat websitenya. Oke, jadi fondasi websitenya Anda itu udah harus jauh lebih bagus dibandingkan dengan website-website kebanyakan. Oke. Bisa di skip gak? Saya udah punya sosial media, saya udah investasi, saya udah pakai influencer, saya udah pakai content creator untuk bikinin sosial media saya udah habisin ratusan juta bayar ke mereka. Gak usah pakai website, gak bisa. Anda harus bikin websitenya. Oke, jadi Anda harus punya websitenya supaya orang-orang bisa melihat informasi mengenai bisnisnya Anda. Oke. Berapa banyak halaman yang harus Anda bikin di websitenya Anda tergantung dari berapa banyak produk atau jasa yang Anda punya. Siapa di sini yang e-commerce? Kalau Anda ada e-commerce, Anda butuh lebih banyak halaman yang dibuat. Okay. Dan sistemnya juga berbeda. Okay. Siapa di sini yang e-commerce untuk B2B atau B2C? Ada? E-commerce untuk B2B, B2C itu apa? E-commerce yang versinya mungkin spare part kendaraan misalnya. Okay. Anda butuh e-commerce, tapi bukan e-commerce yang biasa dan Anda nggak perlu cantik. Beda banget sama e-commerce untuk baju misalnya, okay, atau e-commerce untuk hal-hal lainnya. Okay. Jadi Anda harus menggunakan strategi yang tepat. Gimana cara taunya? Kalau Anda mau diskusi langsung sama saya, maka Anda harus ikut ke strategic meeting SEO ini. Okay. Karena di situ saya baru bisa ngomongin dengan lebih detail, karena itu adalah private one-on-one company. Okay. Jadi saya sendiri dengan Anda, dengan timnya Anda. Kita jangan fokus di bisnisnya Anda, bukan bisnisnya orang lain. Okay. Pro-nya di mana, cons-nya di mana, strategiknya apa yang bisa kita lakukan untuk bisnisnya Anda, itu yang bakal dibahas di strategic kick-off meeting. Okay. Mudah-mudahan itu menjawab untuk pertanyaan teman-teman. Okay. Ada yang tanya lagi, apakah ada guarantee? Apakah ada guarantee bahwa kalau misalnya muncul di halaman pertama hasil pencarian, bisnisnya akan terus berkembang? Siapa punya pertanyaan yang sama? Okay. Jawabannya iya dan tidak. Saya punya klien, dia hanya fokus di search. Okay. Dan bisnisnya di awal berkembang. Okay. Karena kompetitornya nggak banyak. Okay, dia ada salah satu termasuk yang early stage, dia mulai masuk, dia tahu bahwa SEO penting banget buat dia, dan dia udah ditemukan di halaman pertama. Tapi belakangan ini dia mulai mengeluh karena udah tetap muncul di halaman pertama, tapi yang datang nggak terlalu banyak. Setelah saya lihat, ternyata dominasinya dia hanya fokus di SEO saja. Okay, dia nggak fokus ke area-area yang lain. Dan di situ saya mulai ngomong sama dia, kayaknya SEO nggak cukup deh. Untuk sebesar kamu, SEO bagus banget. Tapi kalau mau lebih besar, maka harus ada activity yang lain yang dimasukkan. Okay? Activity sini termasuk activity branding, social media, dan yang lainnya. Okay? Karena bisnis yang muncul di halaman pertama tapi tidak pernah dikenal sama orang, sama aja bisnis yang nggak kelihatan. Mereka harus ngerti dulu, mereka harus dengar dulu dari orang-orang, oh yang ini kayaknya bagus. Setelah mereka tahu bahwa oh ini bagus, saya baru mulai masuk ke situ. Kalau dia nggak pernah dengar, maka sebagus apapun bisnis yang Anda lakukan, orang nggak bakal dengar. Okay. Jadi SEO bukan the magic pills yang bakal bikin bisnis Anda berkembang berkali-kali lipat. Enggak. Kombinasi dari semuanya yang akan membuat bisnis Anda berkembang lebih besar. Nah, biasanya kalau saya bilang kombinasi dari semuanya, oh berarti budget marketingnya jauh lebih besar dong. Yes. Budget marketingnya Anda harus jauh lebih besar daripada sebelumnya. Setiap tahun yang bisa saya garansi adalah biaya marketing Anda akan terus bertumbuh. Biaya marketingnya nggak pernah stuck. Nggak pernah diam di situ aja. Kenapa? Karena goalsnya Anda juga bertumbuh. Okay. Tapi pada saat kita ngomongin budgetnya bertumbuh,
Bukan berarti budgetnya itu bertumbuh cuman tumbuhin aja karena revenue kita naik maka budgetnya kita naik. Enggak. Oke. Karena salah satu yang paling sering dilakukan oleh tim marketing yaitu menghabiskan budget. Betul betul. Oh, dikasih budget sekian miliar. Oke, yang penting budgetnya habis, budgetnya habis, budgetnya habis. Come on. Oke. Ngabisin budget gampang. Returnnya yang susah. Kembaliannya yang susah. Oke. Jadi kita harus tahu, oke, kalau saya spending 1 miliar, saya dapatnya berapa? Spending 2 miliar, budgetnya berapa? Spending 5 miliar, dapatnya berapa? Oke. Kalau kita nggak bisa proving, disitulah dimana marketing itu jadi hope marketing. Hope marketing itu apa? Hope itu kayak, oh spending 5 miliar, ya mudah-mudahan hasilnya bagus. Oke. Marketing sekarang, kita bagus banget di dunia digital karena semuanya bisa diukur. Baik itu hasilnya baik atau hasilnya buruk, semuanya bisa diukur. Oke. Tugasnya Anda adalah gimana memastikan bahwa hasilnya bisa jadi jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Oke. Dan disitulah dimana saya dan tim masuk sebagai advisor dari teman-teman untuk bisa memastikan bahwa campaign-nya bisa bekerja dengan lebih baik, lebih optimal. Oke. Tapi itu mungkin di beberapa waktu kemudian setelah Anda menjalankan dengan kami, kita bisa ngelihat apa yang bisa kita kerjakan untuk bisnisnya Bapak Ibu, dan bisnisnya Bapak Ibu bisa mendominasi di market, terutama di industri Bapak Ibu lakukan saat ini. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Jadi teman-teman yang mau mulai mendominasi, jadwalnya saya minggu ini. Oke. Saya barusan lihat di jadwalnya saya. Untuk minggu ini, kalau teman-teman mau menjalankannya dengan cepat, minggu ini waktu saya tinggal hari Jumat sore. Oke, kita bisa mulai jam 2 siang. Oke, itu waktunya saya yang satu-satunya yang masih tersedia di minggu ini. Atau Anda bisa melakukannya di minggu depan. Oke. Minggu depan jadwalnya ada beberapa yang sudah terisi. Tapi biasanya jadwal saya seminggu ke depan udah mulai terisi penuh. Tapi di hari ke-8 sampai hari ke-14 jadwalnya masih bisa dirubah. Jadi kalau misalnya Anda mau melakukan dengan cepat, maka Anda daftar sekarang. Waktunya saya Jumat ini paling cepat. Jumat depan kita masih punya waktu beberapa. Tim saya bahkan menghubungi Anda untuk menginformasi yang lanjut. Atau kalau misalnya Anda mau tanya-tanya lebih jauh, Anda bisa klik link yang ada di kolom chat. Tim saya bahkan menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Bisa nggak, kalau ada yang tanya, bisa nggak kita nggak menggunakan kick off strategic meeting SEO? Bisa. Okay. Tapi berarti Anda akan menggunakan Anda pilih package yang sudah ada, pilih package A, B, atau C. Saya nggak menjalankan hal tersebut. Kenapa? Karena mungkin dosisnya nggak cukup atau dosisnya nggak sesuai. Oke. Cara main bagus adalah kita diskusi. Saya dengan Anda berdiskusi secara langsung untuk membuat strategi yang tepat untuk bisnisnya Anda. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak untuk waktunya. Ada yang punya pertanyaan? Terima kasih banyak untuk waktunya Anda sudah mengikuti sesi kita. Oke, mudah-mudahan memberikan inspirasi, memberikan insight gimana caranya kita bisa bekerja sama, apa yang bisa di-expect, berapa investasi yang harus dilakukan, apakah investasinya ini bisa berdampak positif atau enggak. Anda bisa klik link yang ada di WhatsApp, klik link yang ada di chat sekarang, supaya tim saya bisa membantu Anda memberikan gambaran yang lebih jelas dan strategi yang lebih baik sesuai dengan bisnisnya Anda. Karena setiap bisnis akan berbeda-beda. Kalau Anda jasa, produk, factory, manufacturer, international, atau local, atau national, bahwa semuanya punya keuntungan dan kelebihan, keuntungan dan kekurangan masing-masing. Ada beberapa kelebihan yang bisa kita explore lebih jauh. Saya baru bisa melakukan hal tersebut pada saat Anda melakukan kick-off meeting dengan saya, karena saya bakal mencari tahu lebih dalam mengenai bisnisnya Anda. Okay? Sampai jumpa di kick-off meeting. Oke, atur jadwal Anda sekarang dengan melakukan klik link yang ada di chat, dan kita akan bertemu lagi di sesi tersebut. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di sesi meeting, atau kita bertemu di
lain kesempatan. Thank you semuanya. Bye-bye. Oh, oke. Oke, Butika masih ada? Coba saya cek. Apakah Butika masih ada? Karena saya baru lihat ada Butika. Saya punya waktu sedikit sebelum saya pergi. Oke. Daniel bisa kontak Butika. Oke. Thank you semua ya. Bye-bye.